Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Siva Indira Sari dengan NPM 22311117 kelas Sigap 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengelola sumber daya proyek. Yang pertama yaitu ada pengertian mengelola sumber daya proyek. Mengelola sumber daya proyek adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengalokasian, dan pengendalian sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, tenaga kerja, dan sumber daya fisik, material, peralatan, dan fasilitas. Lalu ada komponen sumber daya proyek. Yang pertama, sumber daya manusia, tim proyek, tenaga ahli, dan pihak terkait lainnya. Dan yang kedua, sumber daya fisik, material, peralatan, teknologi, dan fasilitas yang digunakan dalam proyek. Lalu proses pengolahan sumber daya proyek. A. Perencanaan sumber daya. Menentukan kebutuhan tenaga kerja, material, dan alat, lalu menyusun resource manajemen plan yang mencakup jenis, jumlah, dan jadwal penggunaan sumber daya. B. Estimasi sumber daya aktivitas. Mengidentifikasi jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan untuk setiap tugas. Lalu teknik yang digunakan yaitu expert judgment, data storage, dan simulasi. C. Akuisisi sumber daya. Mendapatkan sumber daya yang diperlukan baik dari internal, organisasi maupun eksternal, melibatkan perekrutan tenaga kerja, pembelian material, atau penyewaan peralatan. Lalu yang D, pengelolaan tim proyek, mengembangkan, memotivasi, dan mengelola tim untuk meningkatkan produktivitas kolaborasi, dan melibatkan pelatihan, penilaian kinerja, dan penyelesaian konflik. Dan yang terakhir E, pengendalian sumber daya. Memantau penggunaan sumber daya agar sesuai rencana, serta menangani penyimpangan atau masalah seperti kekurangan material atau konflik tim. Ada juga tantangan dalam pengolahan sumber daya. Yang pertama, konflik dalam tim proyek. Yang kedua, kekurangan atau keterlambatan sumber daya fisik. Tiga, alokasi sumber daya yang tidak efisien. Dan yang terakhir, motivasi dan keterlibatan tim yang rendah. Lalu ada tools dan teknik. Yang pertama, Raichi chart. Untuk mengelola tanggung jawab tim, responsible, accountable, constellate, informate. Yang kedua, resource leveling. Menyesuaikan jadwal untuk menghindari beban kerja berlebihan. Dan yang terakhir, software manajemen proyek. Contohnya Microsoft Project, Primavera, atau Asana. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pengelolaan sumber daya proyek yang baik memastikan semua tenaga kerja, material, dan peralatan tersedia, serta digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan proyek. Proses ini sangat penting untuk menjaga efisiensi, mengurangi risiko, dan meningkatkan keberhasilan proyek. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan materi ini. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.